Oke, Shalom, God's beloved. Happy New Year, apa kabar semuanya? Tema hari ini adalah Position by Grace ya. Kita diposisikan oleh karena kasih karunia, oke? Position by grace, ditempatkan oleh kasih karunia. Oke, Mazmur 110 ayat 1 sampai 2. Oke, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Ini kelanjutan dari apa yang saya sampaikan di khotbah saya di GBC terakhir ya. Bahwa Daud ini seolah-olah bisa melihat Mesias yang akan datang. Lahir dari keturunan dia, saudara. Dan Daud ini punya spesifikasi ataupun karakteristik ya, orang yang tadinya enggak dilihat bahkan oleh orang tuanya sendiri. Karena waktu Samuel datang ke rumah orang tuanya, dia itu anak yang terlupakan gitu kan ya. Saudara masih tahu, ingat dan ceritanya ya. Sepertinya tidak jadi orang yang seperti apa-apa. Itu masa lalunya Daud sebelum dia bikin Mazmur ini ya. Dan dia dibesarkan, kemudian dia datang ke tempat pertempuran, koko-kokonya juga sebel sama dia. Padahal niat hati dia sebagai adik adalah bawain makanan. Kokonya capek berperang, dibawain bekal. Itu pun diocehin sama kokonya, betul nggak? Ya, ngapain sih lu kesini? Ya pulang aja sana, jaga ternak gitu loh ya. Gembalain aja domba-domba, nggak usah kesini. Ini tempat pertarungan, bukan nggak cocok untuk kamu. Saudara kalau lihat tahun-tahun yang dilalui oleh Daud, dia juga bukan orang yang melewati hari-hari yang baik sekali. Kalau kita mau bicara menghitung hari-hari masa lalu kita, banyak tokoh-tokoh Alkitab termasuk Daud, dia nggak punya masa lalu yang sangat-sangat baik juga. Ya, tergantung kita waktu bacanya di mana. Kalau kita bacanya waktu dia udah jadi raja, ya masa lalu berarti yang sebelum raja. Masa depan berarti yang waktu dia jatuh sama Betseba. Waktu baru-baru diangkat jadi raja, masa depan berarti jatuh sama Betseba, kan begitu. Tapi masa depannya lagi, dia punya keturunan yang namanya Yesus. Dan pada saat dia tuliskan Mazmur ini, dia seperti bisa melihat Mesias itu di depan mata dia. Dan Mesias yang adalah keturunannya, itu adalah tuannya. Tuan. Di dalam orang Chinese, itu nggak boleh loh menyembah orang yang, ini menyembah orang yang belum lahir ini. Ngerti ya? Dia menganggap keturunannya nanti, itu adalah tuannya. Ya, kalau orang Chinese itu kan yang boleh itu, dia harus pai-pai ya. Pai-pai sama orang leluhur yang di atas, bukan yang setelah. Gimana sih kita pai-pai kepada cucu, kan nggak mungkin. Ya kan? Sebenarnya saya nggak ngerti ya, karena saya bukan beragama Buddha. Pai-pai yang dimaksud apakah dia menjadikan leluhur itu adalah pujaan, minta berkat dari dia, atau mendoakan, ngirimin doa, supaya dia tenang di alam sana. Saya nggak tahu konsepnya. Mungkin dua-duanya benar kali ya, mungkin dua-duanya ada maksudnya. Ya, mungkin leluhur dalam arti dia udah menjadi dewa di sana. Udah punya kuasa, super power. Jadi kita di sini yang masih hidup di bumi, butuhlah diberkati lah sama mereka gitu ya. Atau justru kita tahu bahwa dia nggak pasti ada di mana leluhur kita. Mari kita kirimkan doa-doa yang baik supaya tenang di alam sana. Saya nggak tahu konsepnya seperti apa. Tapi yang jelas, Daud dalam konteks ini, dia mengenali bahwa nanti akan lahir dari keturunannya yang dia panggil Tuan. Dan Tuan ini oleh Tuhan akan mengalahkan semua musuh dan taruh di bawah kaki Tuan ini. Jadi Tuhan yang dia sembah, saya lihat ya, kalau Daud juga sama. Dia selalu lihat sesuatu. Menurut saudara, sebelum Yesus apakah ada kasih karunia? Saya nggak tahu pemahaman saudara seperti apa. Apa saudara berpikir, Pastor, kalau Yesus belum datang nggak mungkin ada kasih karunia, karena kasih karunia, bukankah kasih karunia adalah Kristus? Tapi saya lihat Daud tidak ada urusan sama kasih karunia. Kenapa? Kalau saudara percaya bahwa kasih karunia adalah seseorang, yaitu Yesus, pribadi Yesus,
Yang nggak salah, dia udah ketemu Yesus. Dia udah bisa melihat itu. Dan lahir dari keturunan dia. Dia nggak ada isu dengan kasih karunia, saudara. Oleh sebab itu, kenapa dia tetap di-tag, dia tetap dikenalin sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Padahal dia banyak kesalahan. Bukankah seperti itu orang yang under grace? Ya. Dan dia bisa mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Dia ngomongin kita loh hari ini. Berbahagialah Joel yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Take it personal, Joel. Raja Daud kirim message hari ini. Masuk ke WA kalian. Raja Daud. Ya. Dia bilang, bro and sis, berbahagialah kamu karena kesalahanmu tidak diperhitungkan. Wah, lintas zaman nih, saudara. Kenapa? Karena dalam Tuhan, ya, kita harus punya waktu di mana kita keluarlah dari garis waktumu. Daud kalau nggak keluar dari garis waktunya, dia akan di dalam garis waktu dia itu dia bisa gila, saudara. Dia berantem sama anaknya sendiri, bukan berantem. Saudara bacalah sama Absalom itu. Absalom itu sebenarnya baik loh. Coba baca. Saya waktu baca itu saya hampir nangis, saudara. Memang nggak nangis, tapi hampir nangis. Iya kan? Saudara perempuannya diperkosa. Gimana dia nggak marah? Waktu dia marah, terjadilah pembunuhan. Setelah itu dia melarikan diri. Papanya apakah ngejar dia mau bunuh? Enggak loh. Enggak. Sampai keadaan berbalik, Raja Daud yang harus lari dari Absalom, anaknya sendiri. Keadaan bisa berbalik begitu saja. Kenapa? Karena cintanya dia. Raja Daud bukan yang tipe yang bengis ya menurut saya. Berapa kali dia punya kesempatan balas dendam kalau mau. Ya Pastor Gaf paling mantap kalau storytelling yang beginian. Ya Pastor ya, yang dimana Raja Saul lagi buang air gitu ya. Lagi buang air, gampang banget mau bunuh. Di dalam goa ya. Dalam goa. Tinggal bunuh, tapi dia nggak bunuh. Dia cuma buktikan ambil sedikit jubahnya ya. Ambil sedikit aja, membuktikan bahwa aku mau bunuh lu bisa, tapi gua nggak lakuin gitu. Bahasa Jakartanya gitu. Kalau Daud orang Jakarta begitu kira-kira. Gua mau bunuh lu hari ini bisa, tapi gua nggak mau gitu ya. Saudara lihat perjalanan hidupnya Daud. Dia masih bisa keluar dari garis waktu yang dia hadapi. Dia nggak baper-baperan terus di dalam perjalanan hidup dia. Dia bisa keluar sebentar dan dia bisa lihat Kristus loh saudara. Kristus belum lahir loh. Bukankah Injil itu berbicara tentang Kristus yang telah lahir itu? Bulan lalu kita merayakan Natal kan, bahwa Kristus telah lahir. Injil adalah berita baik. Apa yang sudah terjadi itu disebut berita. Apa yang belum terjadi tapi kita sudah tahu itu namanya nubuat. Bayangin orang yang hidup dalam nubuatan dengan orang yang hidup di dalam Injil, berita. Dua-dua tentang Yesus. Kalau zaman Daud, itu sulit rasanya percaya bahwa Mesias akan datang nanti gitu. Sulit sekali. Tapi Daud in person, satu orang, dia pribadi, dia percaya. Dan dia seperti bisa lihat itu. Dan dia bisa sampaikan apa-apa yang akan terjadi di masa hari ini. Dia bisa lihat semua. Orang bisa lihat semua kalau dia keluar dari garis waktunya sendiri. Kalau dia nggak keluar dari garis waktunya sendiri, point of view dia adalah masalah dia, langkah di depan dia, langkah di belakang dia. Sepicik itu dia. Kalau dia nggak keluar. Kalau dia keluar, dia nggak akan lihat secara picik, saudara. Kasih karunia selalu bicara personal, tapi tidak pernah untuk diri sendiri, saudara. Nanti kita akan pelan-pelan, kita akan lihat terus, sampai di penghujung khotbah kita, akan ada contoh yang begitu indah. Orang yang begitu kita bisa teladanin hari ini. Dan saudara akan berubah hidupnya. 180 derajat. Jangan 360. Sekarang lagi zamannya 360, kamera juga 360. Lihat, akhirnya lihat ke depan juga. Kan 360 derajat, balik lagi ke depan. Jadi kalau mau katanya meninggalkan apa yang ada di belakangku kan balik arah dia, kan gitu ya. Oh ini salah, balik arah dia. Kalau 360 ya balik lagi dia, kan gitu ya. Sampai di mana?
keluar dari garis waktu, barulah kamu bisa melihat segala sesuatu itu dari point of view Tuhan. Karena saudara posisinya ada di dalam Kristus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Point of view dia di tempat yang tinggi. Maka point of view saudara juga harus ada di tempat yang tinggi. Bukan di tempat engkau berada, ya. Bukan di tempat engkau berada saat ini. Tapi di tempat di mana dia berada. Lihat itu. Itu yang terjadi sama Daud, saudara. Kita akan lihat di Matius 22, ayat 41 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, bayangkan ya, jadi kalau baca Alkitab itu harus kita bayangkan, visualisasi. Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Ya. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ini orang Farisi, orang pintar kok. Tapi dia bisa langsung ngomong dengan fasih bahwa Mesias itu anak Daud. Nah, Yesus challenge pemikiran mereka, orang pintar itu. Kalau memang dia adalah tuannya, anak Daud adalah tuan, kenapa jadi anak? Tuan itu kan lebih tinggi posisinya, kok bisa jadi anak gitu? Malah anak Daud, dia bilang gitu ya. Ayat 46, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. This is necessary. Ini perlu membungkam. Kadang-kadang anak-anak Tuhan, saudara akan diposisikan secara kasih karunia di dalam tempat pekerjaanmu, dalam pergaulanmu, saat-saat di mana saudara berkata-kata oleh pimpinan roh tentunya, membuat orang-orang yang sok pinter, ya, sok munafik gitu ya, harus bungkam. Ini konteksnya adalah kehidupan beragama nih. Saya rasa sama aja di mana-mana. Bukan hanya konteks hidup beragama, tapi konteks pergaulan juga kadang pergaulan kita perlu kita bungkam. Tapi saya nggak menceritakan metodenya, saudara. Ya, kenapa? Karena metode selalu berubah. Yesus menyembuhkan orang buta juga metodenya berubah, caranya berubah gitu loh. Tapi prinsipnya sama ya, Tuhan Yesus menyembuhkan. Ya, menyembuhkan, pokoknya Yesus menyembuhkan. Caranya bisa beda-beda, saudara. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan caranya. Oke? Jadi bagi yang saudara yang sakit di sini, saudara sudah disembuhkan oleh Yesus. Nah, kalau tanya saya caranya gimana, Pastor? Saya pun nggak tahu memang. Karena kalau kita tiru cara Yesus, ya kan, yang buta bukan melihat. Karena kan taruh tanah liat, diludahin taruh tanah liat. Pasti kita yang jadi buta nanti, kan dipukul kan. Kok diludahin taruh di muka orang gitu. Kita dipukul, kita yang jadi buta. Ya, atau yang bisa lihat jadi buta malah karena kena tanah liat gitu ya. Oke. Nah, jadi saudara lihat di sini bahwa Yesus sendiri membungkam orang Farisi dengan kebenaran firman yang tadi. Sebenarnya itu meneguhkan sekaligus. Membuat mereka aware. Kalau kalian percaya Mesias itu anak Daud, kalian paham nggak apa yang kalian ngomong sih? Maksudnya orang tersebut sudah ada di depan mata kalian aja, kalian belum kenal gitu. Ya. Jadi ini bukan cerita tentang Yesus disembah, padahal dia manusia, disembah seolah-olah dia jadi Tuhan, manusia menjadi Tuhan. Mungkin beberapa kepercayaan percaya bahwa kita harus melatih diri kita, melepaskan diri dari kemelekatan, sampai kita mencapai satu posisi sempurna, akhirnya kita bergabung dengan zat Tuhan itu. Ya, mungkin ada kepercayaan begitu, kita latih diri kita, nggak boleh berbuat dosa, jangan ada kemelekatan, kita mencapai penerangan sempurna kan gitu ya. Kita mencapai titik, apa itu? Enlighten, apa? Pencerahan, titik pencerahan, sampai nanti kita sempurna,
kita bergabung dengan zat yang disebut Tuhan itu. Itu benar manusia jadi Tuhan, tapi Yesus Tuhan jadi manusia, bro. Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Bukan manusia yang jadi Tuhan, saudara. Kenapa? Karena memang sudah dinubuatkan dari awal. Kecuali memang tidak dinubuatkan. Ya, saudara, saya akan buktikan kepada saudara bahwa Raja Daud memang mendapat kasih karunia. Kita lihat di Kisah Rasul ayat pasal 7 ayat 46 sampai 50. Langsung udah bukti. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Dan saudara perhatikan, orang mendapat kasih karunia seperti saudara dan saya bisa memohon hal-hal yang yang baik tanda menurut kita. Tapi kita lihat dulu ya. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Bagus enggak, saudara? Hatinya mulia. Ketika kita mendapat kasih karunia, kita pengen melakukan sesuatu, do something untuk Tuhan. Karena kita merasa Tuhan luar biasa kepada kita. Kita pengen lakukan sesuatu, dan ini sangat penuh dengan dignity, penuh kehormatan kalau bisa mendirikan kediaman bagi Allah Yakub. Itu bicara tentang nama baik leluhur, di mana leluhur kami juga percaya kepada Tuhan, kan gitu. Sehingga saya pengen hari ini sudah jadi raja, saya pengen lakukan sesuatu supaya Allah Yakub itu bisa mendapat rumah tempat tinggal yang bagus. Karena mungkin sejarahnya tinggalnya di kemah-kemah kali. Kan Tuhannya ikut bergerak terus, ya kan? Tabut perjanjian dibawa terus. Pengen rasanya dibuatkan satu yang lebih permanen supaya nggak pindah-pindah. Sama kayak gereja. AGF dulu itu setiap minggu cabut colok kabel. Kenapa? Karena alat musik, sound system, semua itu memang konsepnya cabut colok, karena nggak ada tempat yang permanen. Kalau sewanya pindah-pindah. Oleh sebab itu kita pengen yang lebih permanen. Jadi sewa alat-alatnya semua seperti ini. Sudah paten gitu, duduk di sana. Jadi tinggal setelnya itu adalah setelannya aja. Nggak usah gulung kabel ulang-ulang gitu loh. Kalau zaman dulu saya masih ingat ya, harus gulung kabel setiap minggu. Mungkin GBC juga punya riwayat sama. Harus gulung kabel, nanti kabelnya akan rusak pada waktunya. Karena digulung terus kan. Tergantung tangan siapa yang gulung. Kalau satu tangan sih rapi gulungnya. Ya, nggak usah alat-alat musik. Charger handphone aja, kalau gulungnya nggak bener, kabelnya kelihatan bagus, dalamnya udah putus ya. Nggak bisa nge-charge lagi, rusak gitu ya. Jadi saya rasa hati Raja Daud itu baik. Dia pengen nggak usah bongkar pasang. Allah Yakub punya tempat yang layak. Kalau orang beribadah mungkin baik suci letaknya ada di sini dan permanen. Baik kan hatinya? Ayo kita lihat. Ayat 47, tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Saudara, kadang-kadang niat baikmu itu bukan saya sebut salah. Tapi kesampaiannya baru bisa nanti di generasi anakmu. Saudara bisa terima kenyataan itu? Kadang kita pengen di tangan kita lah sukses. Anak-anak kita aman aja. Saudara kalau lihat dari Raja Daud dan Salomo, kalau saudara boleh milih, saudara mau jadi Raja Daud atau Salomo? Hah? Salomo. Kenapa Salomo? Hah? Kan anak raja. Kalau Daud? Anak gembala. Oh, jadi Salomo itu punya double ya. Satu anak raja, dua dia raja juga. Ya kan? Enggak, kalau laki-laki. Laki-laki itu kan katanya jatuh selalu 3 hal. Harta, tahta, wanita. Dia punya semua kan? Salomo itu punya semua, saudara. Dia punya hikmat lagi. Ya. Apa yang menjadi fantasimu, itu realita bagi dia. Kalau Salomo ya. Salomo ya.
Salomo itu kenyataan. Kalau kita cuman, gimana ya rasanya kalau jadi orang terkaya di Jakarta? Crazy Rich saja sudah luar biasa. Kalau dia, katanya nggak ada orang lebih kaya dari dia di zaman sebelum dia, bahkan dunia yang akan datang nanti sampai hari ini, belum ada lebih kaya dari dia gitu. Berarti dia udah kaya banget ya, udah nggak ada bandingan gitu loh. Tapi kenapa Salomo juga masih akhirnya jenuh? Luar biasa loh, jenuh semua. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa apa yang kita kejar sebenarnya, yang kita gumulkan, yang kita bilang tahun lalu kurang bagus, apa yang kita nilai? Saldo. Kita nilai tahun lalu bagus apa? Saldo meningkat. Kan perusahaan juga gitu ya, tutup buku, neraca laba rugi keluar, dia bilang, that was a good year. Atau kalau jelek, we need improvement this year. Kan gitu ya. Kenapa? Kita mendeteksi semuanya dari duit. Di mana kita sudah lihat di Alkitab, ada orang yang sudah tidak masalah dengan duit dan dia jenuh sama itu. Saat hikmat sudah korup, dia merasa semuanya itu untuk apa ya kalau misalnya duit kita banyak. Yang akhirnya cuman bakso pinggir jalan yang enak ternyata. Bakmi, sorry. Di sini aliran bakmi bukan bakso. Kalau memang bakmi adalah makanan yang paling enak gitu ya, kenapa tunggu kaya ya? Nggak perlu kaya-kaya amat juga bisa menikmati bakmi. Tapi bayangkan kita persiapkan anak cucu kita itu untuk sesuatu yang menjenuhkan. Saya bersyukur papa saya nggak mempersiapkan saya apa-apa, tanda petik, dia nggak wariskan bisnis. Mungkin saya yang nggak mau kali ya, dia punya toko tapi saya nggak mau gitu ya. Tapi kalau saya mau pun, kita masih banyak saudara, ada 6. Siapa yang mau ambil kan gitu. Kebetulan semua nggak mau gitu. Bukan salah papa saya juga sih, memang nggak ada yang suka dengan jalur itu. Jadi semua ciptain sendiri lagi gitu ya. Nah, tapi orang tua zaman sekarang, karena dulu dia susah, dia pengen anaknya lebih enak hidupnya dibanding dia di masanya. Makanya semua dipersiapkan. Singapura sudah mulai itu merasakan generasi penerusnya, karena saya ngobrol sama sepupu saya. Kalau sepupu saya itu saya kenal awalnya mereka tinggal ya di zaman orang tuanya tinggal di flat HDB ya. Berarti kan kayak rumah pemerintah. Apartemen yang didirikan pemerintah. Kalau meningkat sedikit ekonominya boleh beli yang private lah, swasta kan begitu ya. Agak mahal. Tapi dia sudah landed house. Lumayan banget di Singapura begitu. Gede lagi rumahnya. Lebih gede dari rumah saya di Jakarta, berarti mahal banget tuh. Bener serius. Berarti mahal banget dan sukses bener. Dan kita ngobrol. Dia bilang saat ini sudah masuk ke lintas generasi yang dimana anak-anak ini rapuh ya. Rapuh, ngomong anak-anak saya kesana aja. Katanya zaman sekarang karena dia di bidang pendidikan, sepupu saya ini di bidang pendidikan. Dia bilang memang betul udah mulai berasa gitu ya. Karena orang tua sudah siapkan fasilitas. Coba zaman dulu ya, kalau misalkan kita ada yang salah di sekolah, guru menghukum kita enggak? Menghukum, pakai apa itu penghapus, penggaris, apapun itu. Ketok, tak gitu ya. Kalau zaman sekarang diketok, yang datang lawyer. Bukan orang tua yang datang, lawyer. Ngeri ya? Jadi mau disiplinkan nggak boleh nih. Ngeri. Nanti lawyer yang datang. Mau buka sekolah, zaman sekarang harus ada lawyer di belakang. Jadi nanti kalau ada apa-apa, lawyer ketemu lawyer. Joel nyesal ya, kenapa nggak sekolah lawyer aja. Ya. Mau mendisiplinkan anak tersebut pun sekarang susah. Jadi kita expect apa dari anak-anak ini supaya dia kuat? Nggak bisa. Ya kan? Jadi susah sekali. Maksudnya gini, mau membuat dia jadi pribadi yang kuat, tahan uji, apa semua nggak bisa. Tekun, nggak bisa. Karena lewat sedikit jalur, offside sedikit, langsung ketemunya yang lain. Ketemunya lawyer. Ya. Nah, saya bilang,
di Indonesia juga hampir mirip. Apalagi kota besar kayak Jakarta. Ya, buka CCTV segala itu. Kalau anaknya nangis saja belum tentu dipukul loh. Anaknya nangis saja buka CCTV. Kenapa anak saya nangis sampai segitunya? Di rumah nggak pernah buka CCTV, nggak diapa-apain. Nanti kalau nggak diapa-apain baru dia bukan cari lawyer ya. Dia cari orang pintar. Kenapa anak saya tiba-tiba nangis? Orang pintar bilang, itu ada makhluk yang kamu nggak lihat. Jadi kamu harus see the unseen, melihat yang tidak kelihatan. Setiap tahun tema itu penting. Kenapa? Karena itu seperti milestone kita bertumbuh bersama, saudara. Minggu depan persiapkan hatimu. Kalau hari ini saudara kenal ada teman ataupun saudara-saudara yang lain yang tidak hadir hari ini, coba ingatin minggu depan datang ya. Ingatin supaya minggu depan harus rame, dengerin gembala kita bicara. Setahun ke depan kita mau belajar makan bersama, dari sumber yang sama, bertumbuh bersama-sama. Amin. Oke, kita lanjut dulu Kisah Rasul pasal 7 tadi. Jadi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi, lihat ya, tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, titik 2 ya. Nabi ngomong begitu zaman itu. Langit adalah tahtaku. Berarti Tuhan dong. Tuhan bilang, langit itu tahtanya. Dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Saudara, kita kayak anak kecil yang pikirnya, "Pak, aku bikinin kamar ya untuk papa ya." Padahal dia lagi tinggal di rumah bapaknya. Kira-kira begitu. Seorang anak kecil dengan polosnya punya hati yang baik nih. "Pak, aku buatin kamar untuk papa loh. Ini bagus loh, aku kasih sofa di dalam." Padahal rumah gede itu adalah milik papanya. Saudara, by the way, saat saya bilang reigning with Christ, berarti posisi Yesus kan di sebelah kanan Allah Bapa. Langit adalah tahtanya, bumi adalah tumpuan kaki. Bumi tumpuan. Yang kita gumulkan perkara bumi kan. Saudara, jarak surga dan bumi adalah Tuhan. Saya ulangi, saudara. Jarak surga dan bumi adalah Tuhan. Enggak mungkin kita bisa menjangkau surga kalau enggak ada Tuhan. Karena langit adalah tahtanya, heaven. Heaven itu tahtanya Tuhan, bumi adalah tumpuan kaki. Dulu ada, zaman dulu itu pendeta khotbahin begini, dia bilang, bayangin saudara, kalau Tuhan duduk di tahta, bawah kakinya ada bumi. Kalau dia pengen main sepak bola aja. Untung Tuhan gak seiseng saudara. Tuhan iseng aja, tendang sedikit aja. Udah terjadi hal-hal yang sangat-sangat buruk saudara. Tapi kabar baiknya adalah kalau langit adalah tahta Tuhan, saudara minta apa sama langit? Untuk dijadikan di dunia. Jaraknya adalah Tuhan. Tuhan duduk begini, nyampe loh. Nyampe. Mau bangun rumah apa di bumi? Tumpuan kakinya itu. Tapi Tuhan tetap izinkan terbangun kan? Terbangun loh saudara. Memang Tuhan memang izinkan kamu kaya, kamu kan minta kaya. Tuhan bisa izinkan saudara. Tapi hendaklah saudara tahu, itu tidak bisa membuat dia senang. Kenapa? Bukan sesuatu yang saudara miliki dan bisa saudara persembahkan ke dia yang buat dia senang. Karena semuanya milik dia, dari dia semuanya. Kan aneh aja kan. Gitu. Tapi Tuhan selalu punya hubungan, relationship. Artinya, maksud saya tadi mau bilang bahwa Tuhan gak bisa saudara ubah dengan pemberian-pemberianmu. Tapi apakah saudara berkenan dengan itu? Ya tentu namanya hubungan happy-happy aja. Kalau semua penghasilan dari papa, ya, bagi ke istri dan anak-anak nih, anak-anak ngambil dari uang jajannya dia sisihkan. Terus dia beli es krim buat papanya. Kan happy-happy aja ya, happy-happy aja.
Tapi nggak bisa bikin dia jadi makin papa, enggak. Pasti dia udah papa gitu ya, ngerti ya? Hubungan itu dinikmati begitu. Saudara kalau bisa kaya, kayalah sepuasnya. Tapi saudara harus paham, saudara akan jenuh sama itu. Saudara rasanya pengen punya mobil baru. Saudara punya impian tahun ini resolusi, new year, new me, new car, new house. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Saudara harus tahu, begitu saudara miliki itu, dalam waktu 1-2 minggu, saudara mulai merasa biasa. Dan saudara harus bisa terima itu, saudara. Karena dunia bukan asal kita. Dunia itu tumpuan kaki Tuhan. Ya, kalau kita diizinkan masih ada waktu di sini, ayo kita bermain sepuasnya seperti yang selalu saya ngomong. Ayo. Tapi bukan dengan aku bergumul, aku ini korban, aku victim, aku butuh struggle setiap hari begitu. Datang ke gereja berharap dengerin khotbah yang bisa nampar gitu aja. Yang bisa nabok saya, akhirnya saya bangun gitu kan. Wah, sejak itu saya berubah. Kita tunggu sensasi-sensasi begitu. Sepanjang tahun ditungguin, nggak dapat pindah gereja. Pindah gereja. Kadang udah pindah karena kena tabok sekali di sana. Tung, ini baru benar ini. Begitu dengar kok nggak pernah lagi kena tabok. Cari lagi. Windows shopping pakai tipis-tipis dulu, lihat online dulu. Lihat online scrolling, coba yang ini. Wah, ini taboknya terlalu keras nih. Coba yang ini. Tabok aja pakai level loh. Saya nggak tahu apa yang saya bahkan nabok atau enggak. Cuman saya yakin bagian terakhir nanti saya rasa nabok ya. Nabok bukan saudara saja, saya juga kena tabok gitu loh. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita pikir-pikir, apa ya kita mau kejar ya? Bahkan pelayananmu apa yang kamu kejar? Saya pun nggak tahu. Dalam pelayanan pun, kita kan pikir ya, pastor mungkin lagi mau ngarahin kita nih, supaya hatinya itu ada sedikit untuk pelayanan lah, bukan hanya ngejar-ngejar harta gitu. Sama aja mau pelayanan, mau harta, mau apa semua. Kita pikir kalau kita bisa kuasai satu kantor, kita bisa kuasai satu kota, kita bisa kuasai satu Indonesia, kita kuasai satu regional, udah hebat nih. Udah hebat. Tapi yang sudah menguasai dunia merasa jenuh, saudara. Kalau dunia psikologi bilang, kalau sudah terlalu tenang, mungkin dia akan cari masalah tuh. Betul nggak? Lihat Daud, waktu ngelihat Batseba itu apalagi sibuk. Oh enggak, justru nggak ada kerjaan. Kalau sibuk masih mending ya. Nggak kelihatan Batseba, sibuk soalnya. Begitu santai dia. Dia lihat Batseba, baru dia bikin sibuk suaminya. Baru kesibukan itu dimulai. Sebenarnya udah tenang. Makanya kalau kita bilang rest itu bagus. Dalamnya rest iya. Ya kan? Dalamnya harus rest. Tapi sekarang luar dalam rest ini si Daud ini. Waktu ngelihat Batseba. Luar dalam dia benar-benar rest. Nggak ada kerjaan sama sekali. Di mana itu? Di atas ya? Di soto itu kayak apa Pak? Pas, enggak tahu ya. Soto itu agak berkuah ya? Itu soto Medan. Bayangin aja di balkon gitu lah ya. Terus, itu orang kurang kerjaan baru bisa gitu. Ya, setelah ngelihat mulai sibuk dia. Gimana caranya dapetin? Saudara, bahkan sejelek itu kelakuannya. Sejatuh itu. Sampai Nabi harus datang kepada dia untuk nabok. So-called nabok. Begitu nabok gitu kan, syukurnya dia sadar. Apa yang terjadi? Memang konsekuensinya anak itu mati, tapi Tuhan ganti dengan Salomo, saudara. Dari Batseba yang sama, saudara. Maksud saya bukan bilang, oke, kamu bersalah terus saja. Bukan. Tapi maksud saya, semua orang dalam kasih karunia juga melakukan kesalahan, saudara. Tapi ayo kita bangkit dari sana. Karena Tuhan
akan melakukan sesuatu yang besar untukmu. Yang tidak hanya memuaskan pikiranmu. Sebesar apa sih cinta dia sama Batseba? Seberapa puluh tahun sih bisa sama dia? Apa setelah Batseba nggak ada selir-selir lain? Ada. Tapi seolah-olah di zoom di kejadian itu, seolah-olah emang penting banget ya Daud ya, kan gitu. Daud emang penting banget ya, nggak ada lagi cewek lain gitu. Tapi kejatuhan itu tercatat di sini. Tercatat di sini untuk kita bisa baca hari ini. Bukan tujuannya meng-encourage kita, udah kayak Daud aja jatuh. Nggak apa-apa kok, nanti dari sana lahir Salomo. Bukan begitu saudara. Bukan begitu. Itu hati kita yang tidak jujur. Hati kita yang penuh dengan intrik. Itu sebabnya kenapa katanya kita tidak mendapat apapun karena tidak berdoa. Atau kamu berdoa tapi salah berdoa. Atau kamu hendak menghabiskan apa yang kamu dapatkan nanti dari doa itu untuk kejahatan. Yang nggak benar gitu loh. Makanya kadang gini ya, apa doa-doa yang saudara rasa belum terjawab, mungkin harus disyukurin kali ya. Ya khotbah kayak gini bisa nabok ya. Siapa tahu doa-doa itu terjawab malah merusak kita. Nggak boleh doa khotbah kayak gitu. Enggak lah, intinya saudara paham apa maksud dari hati saya. Ya, kita lihat ayat berikutnya. Nah, ini semoga bisa nabok. Ini 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 11 ya. Di sini Rasul Paulus mengatakan demikian. Dia bilang begini, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jemaat itu eklesia. Eklesia itu tubuh Kristus. Dia merusak tubuh Kristus. Dia membunuh orang percaya. Tidak lewat tangannya, tapi dengan politiknya. Karena kenapa dia nggak membunuh? Nggak boleh membunuh dia kan menerapkan hukum Taurat. Ya, tapi lebih jahat kalau otak pembunuhan ketimbang si pembunuh, si eksekutor. Kan begitu. Tapi dia bilang, aku menganiaya jemaat Allah, tidak layak aku disebut rasul. Kalaupun rasul, aku yang paling hina katanya gitu. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saudara, yang ayat 9 itu adalah masa lalu Paulus. Masa lalu Paulus, masa lalu saudara dan saya, masa lalu kita memposisikan diri kita sebagai orang terhina, saudara. Saya nggak tahu saudara setuju atau enggak. Walaupun saya SMP 1 bisa repreach khotbah pendeta. Tapi kan itu bagusnya aja, yang nggak bagus kan nggak terungkap. Ngerti ya saudara ya? Kalau kita cerita masa lalu pengen kasih semangat kepada anak-anak muda, misalnya saya pengen kasih semangat kepada anak-anak muda yang sekarang yang masih SMP 1. Saya testimoni tadi. Ya, Om dulu, sekarang panggil Om, karena ke anak SMP 1 kan ke saya kan jauh banget ya. Om dulu, waktu kayak kamu, Om khotbahin ulang khotbah pendeta. Ayo, kamu juga bisa ya, nanti khotbahin ke papamu. Rupanya papanya pendeta juga. Ya kan, lagi mau motivasi. Tapi kan itu kan saya SMP 1, SMP 2, buktinya segera setelah itu saya nggak ke gereja. Nah itu jangan diungkap. Kan gitu ya. Sama kalau diungkap semua, apa sih bedanya kita menganiaya jemaat? Paulus bilang, oke lah, mungkin kita enggak separah Paulus. Kita enggak sehebat Paulus. Kita enggak separah Paulus juga. Paulus itu parah banget gitu loh ya. Menurut dia. Tapi kalau menurut saudara lebih bagus ya udah enggak apa-apa. Tapi saya enggak berani ya. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kenapa dia bilang begini? Sebaliknya aku telah bekerja
lebih keras daripada mereka semua. Terus dia tambahin, saudara. Dia pertegas. Tetapi bukannya aku. Kan dia bilang tadi, sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras. Kemudian dia bilang, tetapi bukannya aku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Apa yang saudara bisa lakukan? Pelayanan saudara yang hebat-hebat itu. Bukan saudara lagi, tapi kasih karunia menyertai saudara. Karena Paulus pun mengakui seperti itu. Saudara bisa mengakui lebih dari Paulus? Enggak bisa. Kita semua enggak bisa mengakui lebih dari yang Paulus akui. Paulus sendiri mengakui, kasih karunia itulah kenapa bisa enggak sia-sia. Karena dia menjadi bekerja lebih keras karena itu. Karena kasih karunia itu. Sebab itu ayat terakhir, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Mereka itu siapa? Rasul-rasul yang lain. Ya, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, rasul-rasul ya, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara juga punya panggilan rasul. Saya nggak menyebut saudara rasul, tapi panggilan rasul. Panggilan rasul itu apa? Mengajar. Kemudian orang jadi percaya. Kan begitu. Tapi apa modal saudara mengajar? Modalnya adalah kehadiran Kristus dalam hidupmu yang menjadi kasih karunia yang menyertaimu, itu modalmu. Bukan pemahamanmu secara teologi ya. Bukan berapa lama kamu sudah masuk dalam sekolah Alkitab. Gelar apa yang kamu terima? Master of Divinity? Atau STH, Sarjana Teologi ya? Karena menurut saya itu bisa membantu kita untuk tahu sejarah. Tapi belum tentu bisa buat kita secara otomatis memahami dengan benar. Ya, karena kalau kita tanya si Rasul Paulus belajar dari mana? Karena teologia dia itu adalah teologia Taurat. Kalau mau bicara teologia. Tapi dia bisa melahirkan teologia baru dengan kasih karunia yang menghampiri dia. Yesus yang langsung hadir di hadapan dia, membuat dia menjadi buta. Masih ingat perjalanan ke Damsik? Langsung dia tersungkur. Siapakah engkau Tuhan? Tuhan. Bahasa Inggrisnya Tuhan. Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya, dia bilang gitu. Padahal Yesus sudah naik ke surga. Tapi dia ngomong begitu. Kau aniaya jemaatku berarti menganiaya aku. Akulah Yesus yang engkau aniaya, dia bilang gitu. Tapi dia bisa embrace Paulus. Kalau saudara merasa saudara tidak separah Paulus, ya udah, bagus. Yang parah aja dia embrace kok, masa saudara nggak dia embrace? Betul nggak? Ya, saudara pernah nggak menganiaya jemaat? Pernah. Caranya gimana? Waktu main game. Bukan itu having fun itu. Menganiaya. Katanya sekarang ya, kalau ada pembangunan gereja gitu ya, dulu kan kita dengar kayaknya ada yang nggak setuju segala macam dari kalangan mungkin agama yang berbeda segala macam, keberatan di lingkungan ini ada gereja. Ternyata zaman-zaman sekarang yang keberatan adalah gereja lain. Ya, nggak usah jauh-jauh sih cari penganiaya jemaat. Nggak usah jauh-jauh gitu loh ya. Tapi anyway, kita lihat Paulus. Saya bukan bermaksud mau nabok, karena memang nggak ada tujuan saya mau nabok-nabok gitu. Paulus menjelaskan ke kita hari ini, ya anggap aja dia WA ke kita hari ini. Bro, dulu aku itu ya parah banget bro. Gara-gara itu aku nggak layak disebut rasul. Di antara rasul aku paling hina bro. Oke? Tapi nggak apa-apa bro. Kasih karunia yang aku terima itu nggak sia-sia. Kenapa? Karena kasih karunia yang menyertai aku itu bikin aku kerja jauh lebih keras lagi. Semakin aku merasa tidak layak dibanding rasul lain, semakin aku kerja keras lebih dari mereka. Tapi sorry bro, bukan aku bro. Tapi kasih karunia menyertai aku bro. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara, orang yang menerima kasih karunia tidaklah pernah menjadi orang pasif.
Orang yang mengerti bahwa dia hidup dalam Kristus, diposisikan oleh kasih karunia tadi, ditempatkan oleh kasih karunia. Saya nggak tahu, di tempat saudara bekerja hari ini, jangan-jangan saudara memang sudah ditempatkan di sana oleh kasih karunia, by the grace. Your position in that position. Ya kan? Kamu diposisikan di sana oleh kasih karunia. Maka kamu bisa bekerja jauh lebih keras dari itu. Memang ini konteksnya menginjil, tapi bagi saya sama aja. Mau menginjil, mau bekerja, nggak mungkin kamu bisa menginjil kalau kamu kelihatan pemalas di tempat kerjamu. Karena hidup yang kamu jalani adalah Injil itu sendiri. Itu message-nya sudah kelihatan dari apa yang kamu kerjakan di sana. Bukan apa yang kamu percaya. Kalau kamu percaya, itu urusan kita dan Tuhan. Right believing will produce right living. Ya kita amin, pasti itu. Makanya produce right living kan. Dunia ngelihat right living kita. Dia mana bisa lihat apa yang you believe. Dia lihat cara kamu hidup, baru dia tahu apa yang kamu percaya kan. Itu kan dunia. Di mata Tuhan, betul. Apa yang aku percaya itu yang Tuhan anggap benar. Abraham memperhitungnya itu sebagai kebenaran karena dia percaya. Sama kita juga di hadapan Tuhan begitu. Tapi orang-orang dunia, jadi saya kasih gambar begini ya. Ini saya sampaikan juga di AGF minggu lalu. Saya bilang, sorry ya teman-teman ya, saya harus sampaikan bahwa di hadapan Tuhan, we are in Christ. Oleh sebab itu Bapa lihat kita sempurna. Tapi sorry, untuk orang dunia, Christ in you. Yang mereka lihat you. Tapi ketika kamu produce right living tadi itu, orang tahu ada Christ in you. Itu adalah Injil. Hidup yang kamu jalani itu Injil. Hidupmu sendiri sudah berbicara lebih keras daripada Injil yang kamu hafal. Kamu yakin gak nanti kalau mati masuk surga? Pakai skrip pula. Hidupmu itu Injil, bukan skrip. Ngerti ya? Jadi jangan bergantung. Bagus kalau ada kelas penginjilan. Tapi percayalah itu kayak jualan. Saya sudah pernah melihat. Benar, saya pernah melihat caranya bagaimana. Itu scripted. Lempar disturbing question. Itu kan makanan saya itu. Lempar disturbing question. Kalau hari ini kamu mati, di depan pintu surga ada malaikat bertanya, apa yang membuat dirimu pikir kamu layak masuk surga? Kamu jawab apa? Nah, dari sana dulu. Apakah kamu yakin kalau mati hari ini masuk surga? Enggak yakin. Nah, baru masuk solusinya. Kalau misalkan ada satu jalan, pelan-pelan, apakah kamu mau terima? Nanti ada hand objection. Kalau dia melenceng, oh, saya enggak percaya, di situ ada jawaban lagi. Jadi pakai flow chart ya. Padahal orang yang kita kenal ngelihat Iskandar kelakuan kayak gini. Injil apa? Kita mau kerjakan Injil pakai ucapan-ucapan selling, penjualan. Nggak bisa, saudara. Untuk orang yang kita kenal, orang ngelihat hidup kita. Orang yang nggak kita kenal, hit and run mungkin bisa. Itu hard selling. Even jualan pun, hard selling itu namanya. Jualan pun itu hard selling. Sekarang susah hard selling. Semua sudah pakai hubungan. Betul ya? Kalau hard selling pakai produk, harga termurah, dia pergi ke sana. Tapi sekali aja bisnis seperti itu. Tapi yang mau berulang kali itu adalah orang yang dia kenal. Dia percayakan perencanaan keuangan kepada satu orang ini. Perlindungan, ya kan? Retirement plan, holistik sih. Saya jualan asuransi bukan hanya dunia, bro. Asuransi surga juga. Sudah di cover, bro. Yang ini preminya gratis, yang ini bayar, bro. Yang tumpuan kaki Tuhan itu kan bumi, itu bayar. Yang surga gratis. Karena dia yang bayar preminya. Ya. Artinya jangan pusingkan yang urusan bumi ini. Bahkan yang bumi pengen bangun rumah untuk Tuhan pun Tuhan bilang, langit tahtaku, ini tumpuan kakiku, rumah seperti apa yang kau mau bangun?
nggak usah pusingkan itu. Nikmatilah bahwa kamu sudah punya akses kepada surga. Amin, saudara. 2026, saya sangat percaya. Bukan hanya AGF, GBC juga. Kenapa? Karena saya feel di AGF, by the way, temanya adalah Reigning with Christ. Ya, saya sampaikan kepada mereka, saya bilang itu tema bukan dibuat keren-kerenan, karena apa yang ditaruh di hati itu kayak berkesinambungan, kan begitu. Tahun lalu, seated in Christ at the right hand of the Father. So, reigning lah, memerintah lah, bukan hujan maksudnya. Memerintah hanya bisa kalau peperangannya sudah usai dan sudah menang, baru bisa memerintah. Pemerintahan baru ada kalau sudah menangkan pertarungan itu. Jadi jangan memerintah kayak mau bertarung. Ngerti ya? Jangan kayak mau berperang, justru setelah peperangan usai, sudah pemenang ini memerintah. Kenapa? Karena dia penguasa sekarang. Dia baru memerintah. Tapi sekarang orang percaya kayak lagi perang, itu yang problem, saudara. Tapi GBC, AGF sudah beda. Bukan wajah-wajah berperang, wajah-wajah yang sudah menang ini. Wajah-wajah yang sudah menang lah baru bisa memerintah, saudara. Kalau berperang terus, mana bisa memerintah? Ya, seperti seolah-olah belum selesai semuanya. Padahal Tuhan sudah selesaikan semua. Ya, oke. Kayak orang sudah dapat rumah gede, karena bapaknya sudah menangkan pertarungan, sudah mewah, sudah dapat istana, sudah duduk di sana, sudah menang, ini anakku. Ayo kita pesta pora dalam istana ini. Kamu sibuk bangun tenda, bikin api unggun. Ya, sibuk sendiri, kayak seolah-olah belum, itu masih hutan belantara, padahal sudah istana, saudara. Amin.